Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah halaman login menggunakan template admin LTA. Selanjutnya, pada video tutorial kali ini, saya akan menambahkan sebuah proses login apabila tombol sign in ini kita klik. Baiklah, kita langsung aja untuk proses pembuatannya. Kita buka dulu source code-nya. Kita akan mendapatkan sebuah file .env. Kemudian kita modifikasi untuk koneksi database-nya. Saya menggunakan database toko online. Kemudian username-nya root, password-nya QWE123. Kita save. Sebelum kita lanjut untuk pembuatan source selanjutnya, ada baiknya kita cek dulu ketersediaan database-nya. Di sini ada database toko online, ada ada tabel admin users. Nah, nanti kita akan memvalidasi antara tabel user ID dan password. Nah, di sini passwordnya kita menggunakan SHA1. Kita rubah dulu. Update admin user set password sama dengan SHA1. Nah, nanti kita akan menggunakan passwordnya 123456. Where user ID sama dengan admin. Kita jalankan. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah berubah dengan enkripsi SH1. Kemudian kembali ke source code. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model yang bernama user. Kita tambahkan terminal. Kita buat php spark make model user. Maka di sini akan terbentuk sebuah file user pada folder models. Oke, di sini ada variabel tables. Kita ubah menjadi admin users. Kemudian kita buat public function, sebuah fungsi untuk mendapatkan user login dengan kita kasih nama get user login dengan parameter user ID dan password. Kemudian kita buat untuk fungsi get user login return this get where. Kita seleksi dengan user ID sesuai dengan parameter dan passwordnya juga sesuai dengan parameter yang diberikan. Tetapi di sini passwordnya kita menggunakan SHA1 get row array. Oke, selanjutnya kita kembali ke file controller login. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi untuk melakukan proses login. Public function proses login. Di sini kita akan mendapatkan dua parameter dengan metode post. Maka kita buat sebuah variabel user ID $this request get post, nama variabelnya user ID, kemudian di sini password, get this request get post password. Kemudian karena passwordnya adalah SHA1, maka kita buat satu variabel lagi namanya password SHA1 sama dengan SHA1 $password. Oke. Nah, kemudian kita akan memanggil
model user, kita bikin variabel user model sama dengan new slash add models user. Kemudian kita bikin variabel user sama dengan $user models. Oke, kita lihat di sini ada fungsi get user login. Kita bikin get user login dengan parameter user ID dan $password SHA-1. Nah, di sini kita kasih kondisi jika user ID dan passwordnya benar, maka akan terbentuk data user. Maka di sini kita tambahkan sebuah season $season sama dengan /config services session. Kemudian di sini kita simpan session user, berarti $session set user dengan ada isinya $user. Oke. Kemudian langsung kita direct ke halaman home ini. Oke, di sini kita tambahkan return redirect /to/ Nah, kemudian jika salah else, maka jika username dan passwordnya salah, maka di sini kita buat sebuah season karena ini dipakai bersama-sama, maka kita taruh di luar aja. Kita taruh di sini. Nah, di sini kita tambahkan session set flash data, nama sessionnya error message, kita kasih user ID dan password tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita return redirect to kembali ke halaman login. Oke. Selanjutnya kita ke file config, ke roots. Nah, di sini kita tambahkan $roots.post/ ini kita kasih alamatnya out, larinya ke login, proses login. Jadi ketika dia ada permintaan dalam bentuk post, metode post dengan alamatnya /out, maka kita larikan ke controller login, proses login. Nah, ini di sini ada larinya nanti ke proses login. Oke, selanjutnya kita buka file view, folder view. Ini ada login di sini. Nah, di sini kita sedikit modifikasi. Ini ada type input, kita ganti input, name-nya user ID,
name user ID, kemudian di sini type password, name-nya password. Nah, di sini kita tambahkan jika terjadi error message, maka kita bikin sebuah pesan error message. If $error message, maka jadi di sini kita menambahkan sebuah alert apabila ada pesan error hasil dari proses login. Kemudian ini kita alihkan actionnya ke out, sesuai dengan yang di roots ini tadi, /out, larinya ke proses login. Oke. /out. Oke, sudah. Kemudian kita coba, kita refresh. Benar, ada error. Oke. Di sini pada controller ini, karena dia membutuhkan variabelnya error message, maka kita bikin $session sama dengan config services session. Nah, di sini berarti error message $session get flash data, sesuai dengan yang ada di sini, set flash data, get flash data, kita namanya error message. Oke, sekarang kita simpan dan kita jalankan. Nah, ini kita masukkan user ID-nya, misalkan admin, passwordnya kita salahkan dulu, misalkan QWE123, kita proses. Nah, di sini user ID dan password tidak sesuai. Kemudian kita masukkan admin 123456. Oke, maka dia lari ke halaman home. Oke, selanjutnya kita ubah di halaman home. Controller home. Nah, di sini kita kasih kondisi $session sama dengan config, kemudian services session. Nah, di sini kita tambahkan kondisi if ini sama dengan null, maka kita directkan ke halaman login, return redirect to /login. Else, jika tidak, jika tidak null, maka lari ke halaman home, return view home. Oke, kita coba sini. Oke, karena dia sudah kebentuk sessionnya, maka dia langsung ke home. Sekarang coba kita bikin fungsi logout di sini, public function logout. Kita akan menghancurkan session user, session sama dengan config services
session. Nah, di sini kita bikin session destroy. Oke. Kemudian kita bikin di roots-nya, tambahkan di sini $roots get ini kita bikin nama URL-nya logout, maka lari ke login logout ini, logout. Oke. Nah, sekarang kita coba logout dulu, kita bikin secara manual dulu, /logout, enter. Nah, nggak ada itu karena kita tidak mengalihkan suatu halaman. Oke, kita tambahkan dulu di sini session destroy, return redirect to halaman home. Oke, kita coba. Nanti dia lari ke halaman home. Nah, dia lari ke halaman home karena di sini ada kendali usernya null, karena sessionnya sudah dihancurkan, maka usernya menjadi null, maka dia lari ke halaman login. Oke, kemudian kita tes lagi ke halaman home. Nah, dia larinya ke halaman login. Sekarang kita masukkan admin 1 QWE 123, user dan password tidak sesuai, admin 1 2 3 4 5 6, lari ke halaman home. Oke. Jadi karena session usernya sudah ada, maka dia lari ke halaman home. Kemudian coba kita logout. Oke. Baiklah, demikian tutorial untuk proses login pada halaman admin LTA. Terima kasih.